prosedur pembuatan poster. Dan untuk materi yang kedua, yaitu peserta didik mempraktikkan wawancara sesuai ketentuan yang benar. Nah, kita bahas dulu untuk materi yang pertama, peserta didik mempraktikkan prosedur pembuatan poster dengan benar. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diharapkan memahami langkah-langkah pembuatan poster. Yang kedua, mengenali elemen-elemen penting dalam sebuah poster. Yang ketiga, mampu membuat poster yang menarik dan informatif. Nah, sebelumnya saya bertanya di sini, apa semuanya tahu poster? Poster sama infografis sama atau beda? Bedanya apa? Kalau samanya mungkin ada gambar, tapi ada perbedaan juga. Perbedaannya apa sama infografis? Ya, benar. Kalau poster itu kata-katanya lebih singkat, kalau infografis itu kadang rinci, banyak sekali. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan poster sendiri. Yang pertama, harus menentukan tujuan, identifikasi pesan utama yang ingin disampaikan. Jadi, dalam membuat poster, kita harus menentukan dulu tujuan dari poster tersebut, apa yang ingin disampaikan oleh kita. Yang kedua, menentukan target audiens. Jadi, kita menentukan siapa yang akan melihat poster tersebut. Misalkan kita sekarang sekolah udah membuat poster, biasanya kan dibanding kita sering menemukan poster dan itu ditujukan kepada siswa, misalkan tentang membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, langkah mengumpulkan informasi ini di mana siswa mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Yang tahu yang relevan itu maksudnya apa? Informasi yang benar, sesuai dan faktanya. Yang keempat yaitu membuat sketsa. Dalam membuat sketsa di sini, buat perancangan rasa tentang poster. Semuanya kan sudah punya aplikasi Canva dan ada fitur posternya. Di sana kita bisa cari template yang menurut kita itu bagus dan sesuai dengan tujuan kita. Misalkan tujuan kita membuat poster sampah, kita kalau di Canva itu tinggal klik aja contoh poster sampah kan, jadi kita tinggal bisa edit maupun fotonya, bisa juga kata-katanya. Yang kelima, memilih warna dan font. Pilih kombinasi warna font yang menarik dan mudah dibaca. Jadi dalam langkah pembuatan poster sendiri, di dalam poster tersebut kan terdapat kalimat. Di situ kita harus tentukan warna font yang sesuai dengan latar dari poster tersebut. Yang kedua, membuat desain akhir menggunakan software desain seperti Canva atau Adobe Illustrator untuk membuat poster digital. Semuanya kan menggunakan Canva. Ada yang belum pasang Canva? Atau udah? Semuanya udah? Semuanya pasang Canva lebih baik. Takutnya nanti ada tugas lagi lebih gampang di Canva. Nah, adapun elemen penting dalam poster, yang pertama ada judul. Sebelum ke yang lain, judul itu harus ditentukan dan kita harus menentukan judul yang menarik supaya dapat memikat hati yang melihat poster tersebut. Yang kedua ada gambar atau ilustrasi. Supaya gambar tersebut menjadi perhatian, kita harus menentukan gambar yang menarik dan sesuai. Yang ketiga, teksnya singkat, jelas dan padat. Jadi dalam teks poster tersebut singkat padat supaya lebih mudah dipahami. Adapun logo atau slogan itu pun jika ada, biasanya logo dan slogan itu ada
kolomnya ada kontak informasi. Biasanya kalau poster-poster yang memang dipublikasiinnya orang tertentu, kadang ada alamatnya, alamat telepon, dan juga nama media sosialnya. Nah, ini contoh poster. Terlihat? Atau kurang jelas? Nah, ini contoh poster. Yang pertama, judulnya apa? Jaga lingkungan dengan daur ulang. Di sini posternya kata-katanya emang seperti infografis, tapi emang bedanya itu singkat. Ada beberapa poin. Diisi juga dengan gambar. Di sini gambarnya gambar orang yang mungkin sedang membawa barang untuk daur ulang. Nah, menurut kalian apakah poster ini sesuai dengan gambar? Sesuai. Kenapa? Tahu. Kenapa? Iya, aja. Kenapa sesuai? Tahu. Kenapa sesuai? Nah, yang satu lagi. Ini poster sumber makanan. Ini juga singkat, padat, jelas. Di sini ada gambar makanan. Di atasnya prosedur makanan, prosedur pemesanan makanan di restoran. Di sini juga ada kalimat yang singkat berupa penjelasannya. Nah, ini juga ada contoh poster prosedur. Ini di sini kayak seperti infografis, tapi bedanya emang singkat dan juga padat. Kita lanjut ke materi selanjutnya dulu, nanti kita praktik. Nah, untuk materi yang kedua, peserta didik mempraktikkan wawancara sesuai ketentuan yang benar. Di sini ada yang tahu apa itu wawancara? Oh. Apa itu wawancara? Yang tahu apa tangan? Ada yang tahu? Apa yang sering dengar wawancara? Sering. Apa itu wawancara? Ada yang tahu? Biasanya wawancara itu sering terjadi saat apa? Contohnya wawancara. Kalau berita wawancara biasanya kan ada yang di sini banyak yang suka nonton berita. Banyak yang suka lihat reporter nanya seorang. Nah, itu adalah contoh wawancara. Kalau di sini ada cita-cita yang jadi reporter nggak? Nggak ada. Biasanya kalau reporter itu yang suka wawancara itu pintar ngomong, pintar nanya. Di sini ada yang bawel, kalau yang bawel bisa jadi di sini suka yang kepo-kepo, misalnya suka jadi reporter lebih gampang, soalnya suka banyak nanya. Nah, kalau wawancara itu
di televisi emang dalam berita kita sering lihat reporter nanya narasumber, dan pertanyaan itu emang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, adapun kita masuk ke pengajar wawancara sendiri. Nah, wawancara adalah percakapan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber. Nah, persiapan sebelum wawancara. Yang pertama, menentukan tujuan wawancara. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus lebih dahulu tahu tujuan kita melakukan wawancara. Karena kita harus nantinya menyusun daftar pertanyaannya. Jadi kita kalau wawancara itu menentukan dulu tujuannya biar semuanya dapat dilaksanakan. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Kemudian menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, yang ketiga yang dipersiapkan adalah mempelajari latar belakang narasumber. Jadi kita harus mengetahui dulu latar belakang narasumber. Jadi kita itu jangan asal-asalan mewawancarai seorang. Jadi harus sesuai dengan ahlinya. Kalau di sini kan misalkan kita harus mewawancarai tentang materi tes deskripsi. Jadi harus kepada siapa? Mewawancarai tentang deskripsi. Berapa kalau misalkan kita mencari yang keempat, mempersiapkan alat rekam atau catatan. Jadi yang persiapan selanjutnya kita harus menyiapkan alat rekam atau catatan. Lebih baiknya daripada catatan itu alat rekam, karena kita bisa mengetahuinya keseluruhan. Ya, kalau misalkan kita lupa, kita bisa ingat lagi. Kalau ada yang kurang, kita bisa ingat lagi. Nah, adapun teknik dalam wawancara. Yang pertama, membuka wawancara, yaitu tanpa yang pertama di sini jelaskan tujuan wawancara tersebut. Sebelum kita melakukan wawancara kepada narasumber, sebelumnya kita harus perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Misalkan nama kita siapa, asal kita dari mana, terus tujuan kita. Narasumber harus mengetahui tujuan kita mewawancari narasumber tersebut. Takutnya kan narasumber disalahgunakan kan wawancara tersebut. Misalnya kan kalau di televisi wartawan nanya aktif, tapi kan kadang informasi tersebut tidak sesuai. Soalnya kita bohongan pada wartawan. Yang kadang narasumber itu bertanya buat apa, nantinya dikasihin di mana. Kalau kayak kalau kayak artis kayak gitu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, dalam mengajukan pertanyaan tersebut, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit supaya narasumber dapat menjawab dengan baik juga. Karena kalau kita berbicaranya, menyampaikannya dengan tidak berbelit-belit, pasti narasumber juga akan bingung. Ya. Kalau misalkan kita nanya tidak sesuai, jadi berbelit-belit, narasumber juga akan mungkin kebingungan dan isi dari pertanyaan kita tidak akan sesuai yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya tekniknya adalah mendengarkan aktif. Nah, di saat kita mewawancarai narasumber tersebut, kita harus memperhatikan dan beri tanggapan terhadap narasumber tersebut. Jangan sampai di saat kita mewawancarai, tapi kita juga misalkan sikapnya mengabaikan. Misalkan ini narasumber
melawan, jadi tidak melihat kalau sudah kita itu adalah sifat yang tidak sopan dan tidak baik. Teknik yang selanjutnya adalah menutup wawancara. Nah, dalam menutup wawancara ini kita ucapkan terima kasih dan dibahas informasi utama yang diperoleh. Jadi dalam menutup wawancara kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Kalau kita mengucapkan terima kasih gunanya untuk apa? Ya, bagus. Gunanya kita ucapkan terima kasih untuk menghargai, untuk juga ada tanda terima kasih juga bahwa kita telah mendapatkan ilmu baru, informasi baru dari beliau. Dan setelah kita mengucapkan terima kasih, kemudian kita juga menyebutkan ringkasan dari catatan yang tadi kita dapat dalam sumber tersebut. Takutnya nanti yang kita catat tidak sesuai dengan yang diucapkan dalam sumber, jadi dalam sumber itu bisa keluar kemudian. Nah, selanjutnya ada praktik dari wawancara. 1. Pilih pasangan untuk melakukan wawancara. Jadi dalam wawancara itu kita harus memiliki apa? Pasangannya itu disebut apa? Narasumber. Yang kedua, tentukan topik dan dibuat daftar pertanyaannya. Topik itu kita menentukan tema apa yang akan kita lakukan untuk wawancara, dan buat daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang kemudian ketiga, lakukan wawancara sesuai teknik yang dipelajari. Yang keempat, diskusikan hasil wawancara dengan kelompok. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan? Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ada yang belum paham? Kita mau langsung ke tugas? Was. Nah, sekarang kita latihan atau praktik membuat poster. Di sini saya sudah siapkan materi-latihannya. Jadi bakal kelihatan? Ya. Oh. Kamu boleh aku sebenarnya Bu. Silakan kalian latihan dulu. Yang pertama, saya bacakan. Tugasnya membuat poster dengan tema pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, bahan dan alatnya. Yang pertama, kita tulis dulu di buku ya, supaya nanti kalau kita mengaplikasikan dalam kantor ya tidak gitu. Yang ketiga, lamanya seperti prosedur yang telah dipelajari. Saya nanti kirimkan materinya ke